Kita masih menunggu teman kita yang belum masuk. Bagi yang jaringannya tidak baik, bisa off kamera ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Masih kita menunggu. Masih menunggu kawan. Masih 2 orang. Ya. Jadi kita sudah ada 5 peserta, karena waktu sudah berjalan. Kita lanjutkan saja, daripada kita kemalaman ya, Bapak Ibu, supaya kita sempat istirahat, waktu kita tidak tersita habis. Ya. Baiklah, di sini ada materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini, yaitu budaya positif, di mana budaya positif ini akan kita kembangkan dan kita terapkan di sekolah, di mana nanti sekolah kita akan menuju sekolah yang berimplementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi pelajaran ini saya peroleh dari guru penggerak, di mana kegiatan ini saya akan sampaikan sedikit materi. Semoga ini dapat membantu kepada kita guru-guru sebagai pendidik, bagaimana kita menghadapi murid dengan berbagai karakter di sekolah. Baiklah, saya Reni Bernadita Panggabean dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Asahan dengan unit kerja UPTD SDN 014677 Teladan. Baiklah, untuk materi kita pada malam hari ini, saya akan share screen sebentar ya. Ya, kita buka share screen sebentar. Modul 1.4 budaya positif. Apakah sudah bisa di laptop Bapak Ibu sekalian? Sudah kelihatan? Iya, mungkin karena jaringan ya. Sebentar ya. Sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Share screen-nya.
Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Iya. Coba saya mau tes dulu. Sudah munculkah di layar Bapak Ibu yang lainnya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, iya. Terima kasih buat responnya. Ya, di layar di situ saya ambil judul modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah karena apa? Karena budaya positif ini nantinya akan membantu kita sebagai pendidik dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ya, budaya positif itu supaya tercapai di sekolah itu juga harus memiliki lingkungan yang positif. Lingkungan guru dengan rekan kerjanya, guru dengan pendidik, dan pendidik dengan kepala sekolahnya harus memiliki budaya positif. Jadi, lingkungan sekolah itu harus bisa menunjang bertumbuhnya pola pikir yang positif di sekolah. Di sekolah yang perlu disiapkan yaitu lingkungan yang positif, aman dan nyaman untuk anak belajar. Sehingga jika lingkungan sudah aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, maka tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Begitu juga di sini konsep-konsep yang akan saya sampaikan ada beberapa. Jadi kalau implementasi kurikulum Merdeka Belajar, dia itu selalu berbasis kepada pendapat daripada tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, harus bisa memotivasi anak dengan cara bisa membangkitkan motivasi internal yang dari dalam diri anak tersebut. Tujuan kita menciptakan budaya positif ini adalah supaya terciptanya disiplin diri, dimulai dari diri sendiri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, kita lanjutkan. Sebelumnya itu motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri anak didik tersebut. Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang muncul karena adanya dorongan dari luar. Kita lanjutkan. Slide yang kedua. Posisi kontrol. Selama ini kita sebagai pendidik belum pernah mungkin menghadapi yang bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai seorang pendidik terhadap anak didik kita. Jadi di sini saya akan jelaskan ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Iya. Di sini saya sajikan sebuah kasus. Jadi dari kasus ini kita akan membuat pertanyaan. Kasusnya di sini, Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Selanjutnya itu ada kasus yang kedua. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto sering sekali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring, mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini kita ambil daripada 2 kasus ini, yaitu yang pertama Tisa dan Hana yang punya kasus dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah, dan kasus yang kedua yaitu Anto yang jarang hadir dalam pembelajaran jarak jauh, mungkin pada waktu COVID dulu dengan menggunakan daring seperti itu. Dan dia sering mengganggu temannya dengan membuat kata-kata kasar di kolom chat. Iya. Kembali kita tanya kepada diri kita sebagai seorang pendidik.
Bila Anda seorang pendidik, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Katanya. Ya, kita lanjutkan slide ketiga. Untuk slide yang ketiga, di sini saya akan jelaskan tentang posisi kontrol masing-masing tersebut. Iya, slide ketiga. Slide ketiga yaitu penjelasan daripada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum. Dikatakan seorang pendidik, seorang penghukum itu biasanya menggunakan fisik ya. Nah, jadi kita di sini saya akan jelaskan mana posisi yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kepada anak didik kita. Jadi di sini posisi sebagai seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menerapkan posisi penghukum, akan berkata, patuhi saya, atau awas. Kata-kata ini akan selalu seolah-olah mengancam kepada anak didik kita. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini yang berada pada posisi penghukum senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum. Jadi menghukum itu baik dengan fisik ataupun verbal. Jadi kalau kita sebagai seorang pendidik, jika bisa memungkinkan tidak harus kita menghukum dengan sebagai posisi kita sebagai penghukum, coba sebelum kita menjadi seorang penghukum, posisi mana yang harus kita lakukan kepada anak didik kita? Apakah setiap anak itu salah harus dihukum? Atau harus pun kita menghukum dia dengan verbal atau kata-kata yang bisa menjatuhkan mental anak tersebut? Yang kedua yaitu posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi posisi kita sebagai pendidik di sini dikatakan pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu yang tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini anak kita buat jadi merasa bersalah atas kesalahan yang telah dia lakukan. Apakah posisi ini baik untuk kita terapkan kepada anak didik kita? Iya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Jadi ini bisa menjatuhkan mental anak. Ketika kita menerapkan sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Iya. Jadi anak tersebut akan merasakan posisinya, menilai dirinya itu buruk, menganggap dirinya itu seolah-olah pribadi yang tidak berguna. Jadi kita sebagai pendidik di sini bagus nggak kita terapkan? Jadi nanti kita bisa pilih di antara 5 posisi kontrol ini. Ya, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu kita lanjutkan slide-nya. Yang ketiga itu ada posisi kontrol sudah berubah di layar orang Bapak Ibu. Sudah berubah belum ya? Slide berikutnya yaitu tentang posisi kontrol yang ketiga. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman, pada posisi ini seorang guru tidak akan menyakiti anak murid. Bagaimana kita merasa berteman kepada anak-anak. Namun akan tetapi dengan posisi kontrol guru sebagai teman ini juga memiliki efek positif ataupun efek negatifnya. Positifnya yaitu terjadi hubungan yang baik terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi anak didiknya. Jadi kata-kata yang biasa dia keluarkan sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya.
Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya nak, jika anak tersebut melakukan kesalahan. Tetapi ada juga efek negatifnya. Negatifnya biasanya posisi teman sebagai guru itu bisa membuat anak itu kurang respect kepada guru tersebut. Jadi di sini dikatakan hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak kepada guru yang lainnya. Nah, murid akan tergantung kepada guru tersebut. Ini posisi kontrol seorang pendidik, yaitu sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dikatakan guru sebagai pemantau itu seolah-olah kita sebagai pemantau anak tersebut. Memantau atau berarti mengawasi. Iya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau, posisi pemantau ini biasanya menggunakan kata-katanya, peraturan apa yang telah kamu langgar pada hari ini, nak? Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Seperti itu. Selanjutnya, posisi pemantau ini, dia selalu mengadakan perhitungan, catatan kepada anak tersebut, data yang akan dijadikan bukti atas perilaku anak didik kita. Jadi posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, misalkan kita tahu anak pada saat ini dia melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat ke sekolah. Kata-kata yang cocok yang diucapkan sebagai seorang pemantau, hari ini nak, kamu tahu nggak apa yang telah kamu lakukan? Nah, kamu tahu nggak seragam kamu hari ini salah? Contohnya seperti itu. Lalu anak tersebut, iya Pak, saya tahu Pak. Kamu tahu apa hukumannya jika kamu melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah, contohnya seperti itu. Itulah posisi guru sebagai pemantau, mengawasi, dan menyatakan kesalahan anak dengan sebuah catatan-catatan yang telah dia temukan selama ini terhadap tingkah laku anak didik kita tersebut. Dan satu lagi, posisi kontrol yang kelima, ya slide berikutnya, ya kita sebentar ya, mungkin karena jaringan agak lambat. Posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Posisi manajer. Posisi manajer ini posisi yang terakhir di antara yang kelima, ini yang terakhir. Posisi manajer adalah di sini kita sebagai pendidik mempersilahkan anak didik kita untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia lakukan. Mendukung anak didik kita agar dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya, seorang manajer sudah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman atau bisa kembali kepada posisi pemantau seperti itu. Iya. Jadi di sini perkataan yang sering dikatakan seorang guru sebagai manajer di sini yang dia bisa katakan apa yang kita yakini hari ini, keyakinan kelas. Jadi ketika anak tersebut sudah di kelas, kita harus membuat suatu keyakinan kelas atau bisa berbentuk peraturan yang bisa ditempelkan di dinding sekolah. Jadi keyakinan kelas itu jika dilanggar apa konsekuensinya. Contohnya saya sudah buat di sekolah saya, yaitu kesepakatan kelas anak Kristen. Jadi di situ saya sudah buat ketika pembelajaran dimulai harus dimulai dengan doa. Nah, itu wajib. Jadi anak sudah tahu peraturan yang sudah tertera di itu. Jadi di situ dikatakan apa yang kita yakini. Kesepakatan nomor berapa yang telah kamu langgar, nak? Kenapa kamu melanggar kesepakatan tersebut atau keyakinan kelas kita hari ini? Nah, terus misalkan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi,
anak kita ajak untuk berdiskusi, memikirkan solusi dari perbuatan salah yang telah dia lakukan. Sehingga di sini seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Iya. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini, yang terbaik yang kita laksanakan adalah guru sebagai manajer. Jadi manajer ini di sini bisa kita mengajak peserta didik tersebut sadar akan kesalahan yang dia lakukan, lalu kita ajak dia untuk melakukan apa solusi yang harus kamu lakukan, nak, dengan kesalahan yang telah kamu lakukan. Tidak perlu kita menghukum, tidak perlu kita misalkan menjadi guru sebagai satu tadi sebagai penghukum, itu tidak perlu, karena posisi manajer inilah yang cocok kita terapkan kepada anak didik kita sekarang, apalagi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di situ guru tidak memiliki lagi otoriter kepada anak, tetapi anaklah yang menjadi sasaran kita, termasuk anaklah yang menjadi tujuan utama kita dalam pendidikan. Kita biarkan anak berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, kita gali bakat dan minat anak tersebut, sehingga pembelajaran itu bukan teacher center lagi, tetapi kembali kepada student center. Anak yang menjadi pusat pembelajaran kita. Jadi di sini 6 tujuan daripada 5 posisi kontrol adalah seorang guru adalah pencapaian pada posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya ada kebutuhan yang harus kita ketahui. Ada 5 kebutuhan anak yang harus seorang pendidik ketahui. Yang pertama yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, yang di situ dikatakan atau kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Iya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini, ketika kita melihat anak kita tidak semangat dalam belajar, mungkin ada di antara kebutuhannya yang belum terpenuhi dari rumah. Contohnya kebutuhan bertahan hidup. Sebelum kita memarahi dia, kita tanya dulu, nak, kenapa kamu kurang bersemangat belajar pada hari ini? Apakah kamu makan dari rumah? Nah, itu 1 kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi yang kedua di situ yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima dan disayang. Jadi di sini kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan disayang, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial atau relasi kepada teman-temannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterima, yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah sebagai seorang pendidik. Anak kita, kita lihat kelakuannya pada hari ini. Dia membutuhkan apa hari ini? Kebutuhan mana yang belum kita penuhi kepada dia? Jadi ketika anak itu, semua manusia ingin merasakan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak tersebut suka kepada guru tertentu. Tentang kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasar manusia, tadi saya ungkapkan, tadi sudah ada, saya jelaskan tadi sudah 2, yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival, dan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan untuk diakui, pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Jadi seorang anak itu juga, kita harus tahu kebutuhan yang ketiga ini. Seorang anak itu biasanya dia menunjukkan sikap
pingin diperhatikan, pingin diakui atas apa yang dia miliki. Contohnya, dia memiliki keterampilan, dia memiliki prestasi, dia ingin diakui atas prestasi dan keterampilan yang dia miliki. Ingin didengarkan dan dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Jadi bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ya, ini termasuk kepada meliputi self-esteem, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini salah satu kebutuhan anak yang harus kita penuhi. Kita harus tahu kebutuhan ini yang dimiliki anak ini pingin diakui, pingin kita mengakui, menghormati dia atas prestasi yang dia miliki. Contohnya, wah hebat ya nak, hari ini nilai kamu bagus ya, contohnya seperti itu. Dia pingin diakui, dia pingin dihargai oleh seorang guru. Jadi kebutuhan ini memang harus kita ketahui dimiliki oleh anak kita. Nah, jadi selanjutnya yaitu ada kebutuhan untuk bebas atau kebebasan menentukan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Iya. Jadi di sini anak yang ingin memiliki kebebasan, misalkan dia tidak suka pelajaran matematika yang telah kita ajarkan, kita nggak boleh memaksa dia untuk menyukai pembelajaran matematika yang kita bawakan, yang kita ampu kepada anak tersebut. Mana tahu dia suka dengan pembelajaran yang lain. Jadi ketika dia menunjukkan ketidaksukaannya kepada pembelajaran matematika yang kita ampu, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak tersebut, dia harus suka matematika. Jadi itulah, sebagai pendidik kita harus tahu di mana bakat dan minat anak itu yang menonjol, maka itu yang harus kita kembangkan. Selanjutnya yaitu selanjutnya masuk kita kepada slide berikutnya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Anak didik itu pun adanya saatnya mereka bosan, jenuh dengan pelajaran yang kita ampu, yang kita berikan kepada anak didik itu. Iya. Di sini dikatakan bahwasanya anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang dia senangi. Contohnya, dia senang olahraga, dia lebih suka dengan kegiatan ekstrakurikuler. Maka ketika pembelajaran olahraga dia lebih suka dengan misalkan bola voli atau sepak bola, maka dia akan menunjukkan bakatnya di situ. Dia suka dengan namanya kesenangan, hobinya yang bisa tersalur. Jadi memang kita sebagai pendidik tidak hanya menuntut kognitif anak aja, tetapi kita harus tahu juga keterampilan apa yang dia suka, psikomotorik apa yang menonjol pada anak tersebut. Jadi memang kita harus mampu di sini pada pembelajaran budaya positif ini, bahwasanya kebutuhan anak yang 5 tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan atau merasa senang, selanjutnya kebutuhan untuk kebebasan atau menentukan pilihan, dan selanjutnya kebutuhan untuk diakui atau mendapat pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Jadi ini harus bisa kita lihat pada diri anak didik kita ketika kita memulai pembelajaran di sekolah, begitu. Ya, selanjutnya untuk dapat menciptakan tadi 5 posisi kontrol pada guru, tadi saya sudah jelaskan tentang keyakinan kelas. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang adalah hasil daripada yang telah dikeluarkan berdasarkan pemikiran anak. Contohnya keyakinan kelas, mereka pingin di kelas itu ada seperti ini. Ya, lanjut slide berikutnya.
Ya, keyakinan kelas, ya, adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati di dalam kelas. Yang disepakati artinya tidak hanya seorang guru yang menentukan, tetapi dari keinginan anak didik kita. Mereka maunya di kelas itu seperti apa, nyamannya apa, amannya apa, harus bisa kita salurkan apa yang menjadi keinginan anak kita. Maka keyakinan kelas itu dikatakan di sini disusun dengan jelas, mudah dipahami, dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kalimat yang positif, seperti saling menghormati. Ketika menuliskan keyakinan kelas, tidak boleh memakai kata jangan. Jangan berbicara kotor. Lebih bagus kita pakai kalimat yang positif, yaitu selalu berbicara sopan. Jangan kita buat tidak boleh berbicara kotor. Buat aja gantinya menjadi selalu berbicara sopan. Seperti itu salah satu kalimat positifnya. Selalu masuk tepat waktu. Nah, jangan kita bikin harus masuk tepat waktu. Jangan terlambat. Tidak perlu kita buat kalimat-kalimat yang negatif. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Kalimat yang mengandung kata negatif contohnya dilarang, ribut. Contoh lagi, tidak, kata tidak dan dilarang atau jangan itu tidak usah kita tuliskan di dalam keyakinan kelas. Iya. Boleh dibentuk di dalam karton, gambar atau tulisan, disusun dengan rapi. Saya sudah menerapkannya dalam kelas pembelajaran agama Kristen di kelas saya. Jadi ketika anak saya ribut, ketika anak saya melanggar peraturan, saya hanya bilang, keyakinan kelas nomor berapa yang sudah kamu langgar, nak? Lalu dia melihat, dia sudah hafal dengan keyakinan yang sudah tertempel di kelas itu. Maka dia akan bilang, keyakinan nomor 5, Bu, berbicara kotor, katanya. Berbicara tidak sopan, Bu. Kenapa kamu tidak berbicara tidak sopan tadi? Jadi kita sebagai pendidik itu sebagai manajer bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita itu tidak harus memukul kepada mereka. Tidak lagi zaman seperti itu dalam mendidik anak-anak zaman sekarang. Iya. Jadi di sini keyakinan kelas ini adalah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sehingga hukuman dan penghargaan tidak dibutuhkan lagi. Tidak perlu lagi kita menghukum anak. Dan begitu juga kita harus sanggup, harus bisa membuat anak itu mengeluarkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Tidak lagi zamannya kita memberikan hadiah kepada anak, misalkan karena dia telah mengerjakan PR. Tidak. Karena itu suatu kewajiban dia. Harus muncul dari dalam diri dia sendiri kesadarannya, itu adalah tugas yang memang harus dia kerjakan. Tidak boleh kita katakan, siapa yang kerjakan PR besok? Ibu kasih hadiah. Itu namanya kita tidak bisa membangkitkan motivasi dari dalam diri anak kita. Maka tidak lagi zaman kita menjadi guru sebagai penghukum atau kita memberikan iming-iming berupa penghargaan kepada anak kita supaya dia semangat dalam belajar kita. Karena itu ada efek negatifnya. Ya. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, slide berikutnya saya akan tampilkan. Slide berikutnya saya akan tampilkan, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Apakah sudah berganti di tampilan Bapak Ibu? Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Belum ya? Belum berganti? Iya, sudah berganti. Iya, ini menurut Diane Gosen ada 3 teorinya. Teori motivasi, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi ini ada 3 motivasi orang. Ada 3 yang mendasari orang melakukan sesuatu. Contohnya tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya. Contohnya, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan, Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Iya. Teori motivasi ini, kenapa orang mau melakukan sesuatu, mungkin karena alasan yang 3 ini. Ya, kita lanjutkan. Untuk slide berikutnya, saya akan memperkenalkan yaitu sebuah metode baru dalam memberikan hukuman kepada anak. Untuk menghindari hukuman, maka kita masuk dengan cara restitusi. Iya, hukuman. Hukuman ini saya jelaskan sedikit. Tadi saya sudah jelaskan, saya akan jelaskan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya, hukuman itu biasanya terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini biasanya seorang guru yang memberikan kepada anak didiknya, atau guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Iya, memberikan hukuman itu tidak ada kesepakatan. Itu hanya hak otoritas seorang kepada orang lain. Contohnya guru kepada anak didik. Itu tidak ada kesepakatan. Iya. Jadi hukum yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini tidak bisa lagi Bapak Ibu kita terapkan di sekolah. Jangan sampai kita melakukan hukuman kepada anak didik kita. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini apa? Sama juga seperti hukuman. Dia sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, hukuman tadi sudah tidak cocok. Ternyata konsekuensi pun tidak cocok untuk kita terapkan di sekolah. Karena apa? Murid dibuat tidak nyaman terhadap pelanggaran yang dia lakukan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Contohnya, kamu pada hari ini tidak mendengarkan penjelasan ibu di dalam kelas. Nanti jam istirahat kamu tidak boleh keluar. Itu terhadap kesalahan yang dia lakukan, maka dia menerima konsekuensinya. Jadi, dia melakukan kesalahan, maka dia tanggung akibatnya. Jadi sebenarnya ini tidak cocok lagi kita terapkan kepada anak didik kita. Iya. Peraturan dan konsekuensi mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Tetap bersifat otoritas atau otoriter kepada anak didik kita. Ya, slide selanjutnya saya percepat, yaitu tentang restitusi. Iya, ini adalah salah satu metode yang bisa menimbulkan budaya positif di sekolah. Restitusi, apa itu restitusi? Ya, slide berikutnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif atau bergabung atau kombinasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelson Gossen. Iya. Ini restitusi, kenapa penting kita terapkan? Karena restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Restitusi ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar?
murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ya, restitusi itu adalah anak tahu sudah salah, tetapi kita tidak menjadi membuat dia merasa bersalah dan juga tidak menghukum dia dan juga tidak memberikan konsekuensi atas kesalahannya. Di sini kita membantu murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berbuat lebih baik lagi dan menjadi karakter yang lebih kuat. Ya, saya lanjutkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Iya, restitusi bisa diterapkan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Slide berikutnya, di sini saya akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Sudah berubahkah tampilannya? Slide berikutnya. Sabar ya, Bapak Ibu. Iya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah dalam menerapkannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Iya, langkah-langkah ini yang akan kita terapkan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Yang pertama yaitu kita tanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Iya, jadi kita harus paham ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ketika kita menghukum anak, tidak perlu kita hukum. Kita hanya melakukan restitusi dengan cara menerapkan 3 atau dikatakan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru memahami teori kontrol yang pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Iya, kenapa anak merengek? Mungkin dari antara 5 kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Maka marilah kita mengetahui kebutuhan anak didik kita. Misalkan anak itu selalu cari perhatian dalam pembelajaran. Coba kita lihat apa kebutuhannya yang belum dia penuhi. Apakah dia ingin diakui, ataukah kebutuhan dasar dia belum makan dari rumah, atau kalau memang anak tersebut memang dia ingin menunjukkan kekuasaannya atau kepemimpinannya. Jadi kita guru harus dapat mengetahui kebutuhan itu sehingga kita dapat mengambil tindakan atas sikap yang ditunjukkan anak tersebut, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita ingatkan jika yang dia lakukan itu salah dengan kalimat apa? Semua manusia pernah melakukan salah. Nah, bisa kita ingatkan seperti itu. Jadi guru itu tidak perlu lagi menjadi guru yang kejam, tak perlu lagi menghukum anak didik, tak perlu lagi kita bersifat sangar dan ditakuti anak didik. Tetaplah kita menjadi seorang guru, pendidik yang bisa menjadi seorang manajer kepada anak didik kita. Ya, selanjutnya di sini yaitu menanyakan keyakinan atau the belief. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Iya. Di sini identitas anak kita tanyakan dulu. Tahu nggak tadi kesalahan yang kamu lakukan apa, Nak? Contohnya anak tadi saya katakan berantem dengan temannya, ejek-ejekan sama orang tuanya. Lalu kita tanya kepada dia, coba kamu lihat keyakinan kelas yang kita tempel di dinding. Nomor berapa yang kamu langgar, Nak? Nomor sekian, Bu. Jadi perbuatan itu bagus apa tidak?
Tidak, Bu. Jadi jika kamu tahu perbuatan yang kamu lakukan salah, apa yang kamu lakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita cukup melakukan itu saja kepada anak didik kita. Tak perlu kita marah-marah sampai keluar urat nadi kepada anak didik kita. Itu saya, pantang yang ngomong kotor. Nah, tidak perlu seperti itu kita sebagai seorang pendidik. Hanya perlu kita mengatakan salah, nak, yang kamu lakukan. Jadi kalau salah, nak, bagaimana cara yang terbaiknya yang kita lakukan supaya tadi kamu dengan temanmu tidak berantem? Nah, dia akan berkata, iya Bu, saya tadi mengejek nama orang tuanya. Supaya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia di luar ngejek saya, Bu. Contohnya seperti itu. Jadi di sini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa tadi terjadi masalah itu? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan berkata, iya Bu, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Iya, kita dapat pahami anak, kita ajak dia kembali dari kesalahannya itu, menyadari kesalahan yang dia lakukan itu, dan kita kembalikan dia menjadi karakter yang lebih baik. Tidak harus menghukum, diingat ya Bapak Ibu, tidak harus menghukum, tidak harus melakukan penghargaan supaya anak itu memiliki motivasi, cukup hanya kita lakukan restitusi melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang budaya positif di sekolah. Jadi semoga materi kita pada hari ini dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Semoga budaya positif bisa kita ciptakan di sekolah sehingga pembelajaran di sekolah lebih menyenangkan, nyaman bagi anak, dan dapat memenuhi tujuan pembelajaran kita. Demikian Zoom kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita menjadi pendidik yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan, dan dapat mengubah pendidikan di Indonesia. Salam sukses dan salam sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih.